Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih dan solihah kelas Thalha bin Ubaidillah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan persen. Kita simak video Ustazah ya. Baiklah, di sini Ustazah akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan persen ya. Nah, di sini ada beberapa soal tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Ada soal persen dijumlahkan atau dikurangkan dengan persen. Ada soal bilangan desimal dijumlahkan dengan bilangan bulat persen. Ada soal bilangan desimal dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan desimal persen. Seperti itu. Ada 6 soal ya semuanya ya. 3 soal penjumlahan dan 6 soal pengurangan. Langsung saja penjumlahan persen. Kita belajar contoh soal yang pertama. 12% ditambah 50%. Bagaimana caranya? Caranya, di sini kita lihat dulu karena di sini sudah sama-sama bilangan bulat. Jadi bisa langsung ya kita susun ke bawah. Jadi 12% ditambah 50%. Kita jumlahkan. Nah, di sini persennya harus lurus. Bilangan puluhan sama satuannya juga harus lurus. Persen diturunkan. 2 ditambah 0 sama dengan 2 dan 1 tambah 5 sama dengan 6. Hasilnya 62%. Soal yang kedua, 0,25% ditambah 1,6%. Di sini kita lihat dulu karena di sini ada bilangan desimal persen dijumlahkan sama bilangan desimal persen. Jadi sama-sama bilangan desimal persen ya. Langsung saja kita jumlahkan susun ke bawah sama seperti tadi. 0,25% ditambah 1,6%. Jangan lupa ya, komanya harus lurus supaya kalian tidak salah nanti hasilnya ketika menjumlahkan. Nah, karena komanya sudah lurus, lalu langsung kita jumlahkan saja. Nah, persennya turun ya. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Komanya turun, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1,85%. Nah, sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini berbeda dengan cara pengerjaan soal yang pertama dan soal yang kedua. Kenapa? Karena coba kita lihat ya, di sini ini ada bilangan desimal persen dan di sebelahnya itu ada bilangan bulat persen. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan secara langsung, tidak bisa susun ke bawah. Harus kita jadikan pecahan biasa dulu. 0,35 ini jadikan pecahan biasa menjadi 35/100. Ya, karena di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka berapa us? Ya berarti per 1000. Ya, seperti itu. Dan 14% dijadikan pecahan biasa yaitu 14/100. Jangan lupa ya, di sini ada bilangan desimal dijumlahkan dengan bilangan bulat persen. Apabila tadi sudah Ustazah lihat soal nomor 1 dan 2 sama-sama ya soalnya. Tapi kalau di sini kita beda. 0,35 menjadi 35/100 ditambah 14% jadi 14/100 karena penyebutnya sudah sama. Nah, jadi kita jumlahkan saja pembilangnya. 35 ditambah 14. Hasilnya 49/100. Bagaimana, sudah paham? Nah, seperti itu ya, 49/100 jadi 49%. Selanjutnya, pengurangan persen.
Soal yang pertama, 24% dikurangi 11%. Karena sama-sama bilangan bulat persen, jadi langsung saja kita kerjakan susun ke bawah. 24% dikurangi 11%. Persennya diturunkan. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya 13%. Soal nomor 2, 4,8% dikurangi 1,25%. Kita lihat, karena di sini sama-sama bilangan desimal persen, jadi langsung kita susun ke bawah ya, seperti tadi. Nah, ini kita kurangi. Komanya harus lurus, jangan lupa komanya harus lurus dan persennya juga harus lurus. Nah, di sini karena di atas angka 5 tidak ada angka, berarti di atas angka 5 ini angka berapa? Ada yang tahu angka berapa? Ya, benar, angka 0 ya. Jadi di atas angka 5 itu angka 0. 0 dikurangi 5 nggak bisa, jadi kita pinjam ke 8. 8 dipinjam 1, sisa 7. Kemudian 1 yang pinjam 8 tadi kita taruh di 0, jadi 0 dibaca 10 sekarang. 10 dikurangi 5 sama dengan 5, sudah bisa. Kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5, komanya diturunkan. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jangan lupa persennya ditulis. Jadi jawabannya 3,55%. Soal yang ketiga, 0,65% dikurangi 40%. Nah, kita lihat dulu ya di sini apakah sama atau tidak yang dikurangi. Nggak sama ya. Di sini ada bilangan desimal persen dikurangi sama bilangan bulat persen. Jadi tidak bisa kita langsung kerjakan. Harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 0,65% dijadikan pecahan biasa dulu. Menjadi berapa? Ada yang tahu? 0,65% dijadikan pecahan biasa. Ya, betul ya, 65 per 100. Karena di belakang angka di belakang koma ada 2 angka. Kemudian 40% dijadikan pecahan biasa, yaitu 40 per 100. Kita lihat karena penyebutnya sudah sama. Nah, langsung kita kurangkan bagian atasnya. 65 dikurangi 40. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul ya. 25 per 100. Nah, 25 per 100 ini jadikan persen. Gimana? 25%. Jadi jawaban nomor 3, 25 per 100. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian mengerti materi yang Ustazah ajarkan. Ustazah akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.